Gitu ya, Telis ya. Ya udah. Berarti nanti punya Telis nanti di ini ya direvisi terus kalau ada waktu nanti kirim ke aku balik ya. Dan kalau bisa jangan jangan dilihat itu modulnya. Iya, selanjutnya pakai WordPad aja. Lebih aman, akhirnya nggak nempel lagi. Oke, thank you Telis. Oke, kita lanjutnya ke punyanya Mbak Sun ya, Mbak Sunarsi. Oke, tes 6. Superior service atau layanan menyeluruh merupakan kunci 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 apa itu? Kunci imperatif strategi bagi 92% eksekutif yang disurvei. Imperatif. Oke. Okay. Superior service of comprehensive service is an imperative key strategy for 92% of surveyed executive in e-government to be the top of mind for them who want to provide such services. Yap, bagus. Nah, itu yang sebelah kiri, yang sebelah kanannya enggak kok. Itu kemarin pas kemarin yang kemarin kamu kirim ke aku itu semuanya nempel-nempel begitu. Tapi ini enggak kok. Udah ya lanjut, itu udah bagus ya, nggak usah diganti apa-apa. Lanjut, bahkan usaha memberi layanan menyeluruh berada di peringkat yang jauh lebih tinggi dibanding penurunan biaya sebagai kunci imperatif. Moreover, atau bilang even juga bisa ya, usaha memberi pelayanan. Mana ini? Moreover, the effort in providing comprehensive services is far higher than the cost of than the cost reduction as an imperative key. Udah bagus ya, cuman kurang the aja. The effort in providing than the cost reduction as an imperative. Lanjut, hal ini menunjukkan adanya keinginan institusi this shows sorry itu aku nggak ngerti shows there is determination of government institution to invest in fulfilling customer needs even though there is limited funds. Kayaknya itu udah ini deh. Itu aku ganti deh, aku ignore aja komenku yang kedua ya Mbak Sun ya. Udah baik kok, udah cukup. Kedengarannya udah oke. Oke, Mbak Sun ada kayaknya nggak ada banyak masalah di sini. Ada pertanyaan nggak Mbak Sun? Adakah pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut. Teh list berarti nanti ini ya. Kita masih mau dibahas di sini kah teh list atau nanti direvisi nanti langsung dikasih ke aku. Terus Mbak Sun ada pertanyaan nggak? Oke, diganti dulu ya. Lanjutnya siapa? Mbak Lena belum ya? Mbak Yulia Ekawati.
Lili Kawati juga belum kasih aku PR-nya ya. Dipanggil-panggil ya. Iya ya. Mbak Yulia Kawati udah kasih aku belum PR-nya? Belum. No. Mengapa? Tidak apa-apa. Baiklah. Ditunggu secepatnya ya. Lanjut, Mbak Fitri. Boleh Mbak Fitri di-sharing hasil ininya PR-nya? Mbak, di sana kah? Halo? Atau Mbak Kusma? Udah nggak ada. Nggak apa-apa, ditunggu ya secepatnya Mbak Yulia kok. Mbak Kusma, oke. Boleh nggak di-sharing ininya PR-nya? Boleh nggak kita bahas bareng-bareng? Silakan ya, boleh. Oke, dapat izin. Mbak Kusma ini itu judulnya apa ya? Kayaknya nggak kasih nama ya. Wizik 3 atau Translation 4 modul 4 yang punyanya Mbak Kusma? Wizik 3 ya. Mbak Fitri di sana kah? Halo? Oke. Oke. Coba sebelumnya aku absen lagi nih. Siapa yang masih di sana? Siapa yang sudah dipanggil-panggil sama neneknya mungkin? Oke, Mbak Almaida masih ada di sana kah? Mbak Vivi masih di sana kah? Masih, oke. Teh Elis masih di sana? Masih ya. Mbak Sunada, Mbak Lina. Masih, oke, sip. Mbak Fitri ini offline ya, oke, nggak apa-apa. Oke, ini punyanya Mbak Kusma ya. Tas yang kedua. Sip. Mbak Kusma, ini pas bikin PR-nya ada lihat kunci jawaban yang di belakang nggak? Tanya aja ya.
Jadi ada beberapa yang sudah diganti seperti yang di bagian belakang itu ya. Iya ya, oke oke. Ya, iya oke aku ngerti. Ya kalau bisa nggak apa-apa sih. Iya, ngecek boleh boleh kok. Itu kan kunci jawaban emang untuk dicek. Tapi maksudku jangan jadi mempengaruhi gaya bahasa Mbak Kusma pas translate ini gitu. Kalau mau dicek untuk apa ya gaya bahasanya boleh, tapi jangan di copy paste gitu maksudnya. Tapi ya udah. Dan untuk selanjutnya nanti kan juga pas ujian juga nggak ada ya kunci jawaban gitu-gitu. Ini juga kunci jawaban juga nggak bisa dihafalin. Jadi hanya untuk referensi aja gitu. Tapi jangan sampai ngerubah gaya bahasa Mbak Kusma sendiri dalam translation. Ya udah, kita lanjut ya ngebahas punya Mbak Kusma ya. Ini udah bagus, udah terdengarnya udah sangat apa ya natural gitu. The ancestor revealed that several government need some assistance in established in kalau mau pakai in dia nggak bisa pakai establish sebenarnya. Halo, maaf ya, tiba-tiba off, sorry. Iya, jadi gimana tadi? Oh, sampai ini. In establish the plan effectively. Kalau mau pakai in itu harus belakangnya pakai apa? Verb plus ing. Jadi in establishing the plan effectively gitu ya. Ini juga tadi aku kelewat, sorry. Some government administration question spasi terus udah gitu buka apa titik 2 itu ya. Ini pasti nggak spasi nih. Abis titik 2 itu jangan spasi ya, habis itu langsung tulis ini kalimatnya. What does the meaning of effective in government implementation? Itu mungkin bisa ganti what is the meaning of effective in government implementation? Is ya, bukan das ya Mbak Kusma. Terus there were various kinds of meanings of real value that contain in e-government, which is providing a better quality. Itu lebih baik diganti daripada the better quality of services to citizens and entrepreneurs. Oke, Mbak Kusma, jadi aku cuman ganti ini, kalau aku bisa ganti aku cuman ganti in establishing sama what is the meaning of effective e-government implementation gitu ya Mbak Kusma ya. Mbak Kusma ada pertanyaan? Mungkin dari hasil translatean yang pertama Mbak Kusma buat itu ada pertanyaan yang mau di sharing atau yang ada yang mau di sharing kalimatnya, kalimat-kalimat yang sudah Mbak Kusma buat? Gak ada ya. Kalau nggak ada aku lanjut. Mbak Fitri, kalau ada ditulis aja ya Mbak Kusma ya. Mbak Fitri itu boleh di sharing hasil PR yang Mbak Fitri. Boleh ya, oke sebentar. Atau teman-teman lain ada yang punya pertanyaan boleh ditulis sekarang. Iya. Punya Mbak Fitri itu yang tulisannya translation 4 modul 4 bukan?
Untuk kalimat yang ini, maaf sebelum ngecek saya merasa tidak seberapa sulit, jadi ya begitu juga. Oke. Sip. Teman-teman yang lain ada yang punya pertanyaan? Mbak Vivi, Mbak Sun, Teh Lis, Mbak Lina, Mbak Almaida. Mbak Almaida kemana? Ini punya Teh Lis? Bukan. Punyanya Mbak Fitri mana ya? Oh ini, sorry. Maaf, salah buka. Sebelumnya Mbak Fitri ada pertanyaan nggak untuk hasil translatannya Mbak Fitri? Iya, nggak apa-apa. Ini ya, punya Mbak Vivi ya. Oke. Tes yang keempat. Kita berarti buka halaman 4.6. Nah, iya asik. Aku juga seneng liatnya. 4.6 ya untuk yang source language-nya ya. Oke, kita mulai ya. Dalam laporan berjudul E-Government Leadership Realizing the Vision, teridentifikasi adanya kecenderungan memperlakukan warga negara dan pebisnis sebagaimana pelanggan. Oke, sampai situ dulu ya. In the report with the title, jangan by title ya, with the title of E-Government Leadership Realizing the Vision. Oke, bagus, itu harus di italic ya, dimiringin. It has been identified that there has been a tendency to handle people and entrepreneurs as well as customers. Also to introduce the concept and technique of the CRM in government service. Yep. Mbak Fitri, ini ada sempat dicocokin atau diganti kalimatnya dengan kalimat di buku? Apakah ada dicocokin atau diganti kalimatnya dengan kalimat yang ada di buku? Mbak Fitri? Mbak Fitri. Oh, kalimat itu loh yang di kunci jawaban yang di belakang itu. Apakah ada, maksudnya sempat ngecek kunci jawabannya enggak? Oke. Sip. Lanjut ya. Kalimat yang kedua, kita lihat buku ya. Di banyak negara ternyata tren itu makin berkembang. In many countries that trend is actually further expanding. Oke. Eksekutif pemerintahan kian merasa nyaman dengan istilah pelanggan dan kenyataan bahwa prinsip CRM dapat diaplikasi pada organisasi mereka. The government executives, pakai S ya, betul, feel comfortable, bukan felt ya, karena dia pakai present tense. Feel comfortable with the term customers, and in fact that the CRM principle can be applied to their organization. Oke, ini udah oke kok Mbak Fit.